Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga serta salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beliau berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir ke masjid ini dan untuk mendengarkan daripada tausiah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengumpulkan kita dalam kebaikan-kebaikannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua nanti di surga-Nya. Amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bi kathirin min al-mu'jizat, wa min hadhihi al-mu'jizat mu'jizat al-Isra wal Mi'raj. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan banyak sekali mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada mukjizat tersebut adalah kejadian Isra dan Mi'raj tersebut. Itu termasuk daripada mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفي هذه المعجزة الكثير من الحكم والفوائد. نذكر إن شاء الله بعض هذه الفوائد حتى نحفظها ونتعلمها، وكذلك نعلم أبناءنا ونعلم أصدقائنا. Dan daripada kisah Isra Mi'raj ini banyak sekali hikmah dan faedah-faedah yang bisa kita ambil daripada kisah tersebut. Maka hendaklah sebelum kita menyebutkan daripada faedah-faedah tersebut, kita siapkan diri kita untuk mencatat hal tersebut supaya kita bisa mengajarkan daripada faedah-faedah tersebut kepada anak cucu kita. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بإبراهيم عليه السلام في إسراء والمعراج وبلغه قال بلغ أمتك السلام وأخبرهم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من يقول واحدة من هذه الكلمات يغرس له غرس في الجنة. Dan daripada kisah, salah satu daripada kisah Isra Mi'raj yaitu bertemunya Nabi Muhammad SAW ketika naik ke Sidratul Muntaha dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menitipkan salam kepada umat Muhammad SAW. Beliau mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu kepada mereka bahwasannya cara kita memiliki ladang di surga yaitu dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu satu kali sama seperti kita menanamkan ladang di surga kita. الفائدة الثانية فضيلة الصحابي الجليل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لما ذهب المشركون كفار قريش إلى أبي بكر فقالوا له النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم ذهب إلى السماء ثم رجع في ليلة واحدة، فقال رضي الله تعالى عنه إن كان قاله فقد صدق، فلذلك قيل له الصديق. هذا ليس اسمه الصديق، هو اسمه عبد الله، لكن قيل له الصديق لتصديقه لله تعالى وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا دائما يكون المسلم يصدق امر الله ويصدق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga kejadian setelah daripada Isra Mi'raj tersebut, yaitu sampainya kabar bahwasanya Nabi SAW
dari kota Madinah ke kota Masjidil Aqsa, kemudian dari mulai Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dan ini ketika kisah tersebut tersebar oleh kaum musyrikin, mereka tidak mempercayai, bahkan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu berbohong. Karena itu sesuatu yang mustahil. Ketika diberitahukan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada cerita tersebut, bahwasanya ketika dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad berpergian dari kota Madinah ke Masjidil Aqsa kemudian naik Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Ketika dikatakan hal tersebut, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, kalau yang menyebutkan hal tersebut adalah Nabi Muhammad SAW, maka itu pasti sesuatu yang benar. Maka mulai hari itu, maka beliau dipanggil Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau selalu membenarkan apa yang selalu diucapkan oleh Nabi Muhammad. Padahal nama beliau bukan Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau adalah Abdullah. Akan tapi karena beliau selalu membenarkan apa yang keluar daripada mulut Nabi Muhammad SAW, maka beliau diberikan stempel sebagai As-Siddiq, sebagai orang yang selalu membenarkan. Jadi kalimat membenarkan ini atau stempel membenarkan ini bukan untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini untuk setiap orang yang selalu menetapkan kebenaran daripada kalam Allah dan kalam Rasulullah SAW, maka dia telah mengikuti apa yang dikerjakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. الفائدة الثالثة فضيلة وعظمة الصلوات الخمس، لأن الله فرضها في الإسراء والمعراج. الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، فيحرص الإنسان على التقرب إلى الله بها والمحافظة عليها. Yang dikatakan bahwasanya daripada salah satu kejadian yang paling agung daripada kisah Isra Mi'raj ini adalah diwajibkannya bagi kita umat Muhammad SAW yaitu salat 5 waktu, yang mana ini adalah perkara yang paling agung. Kenapa disebutkan perkara yang paling agung? Karena dengan kita mengerjakan salat tersebut, kita telah menyambung hubungan dari hamba kepada Tuhannya. Kami katakan bahwasanya as-salah silatun baina abdihi wa rabbih. Sungguhnya salat itu adalah hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Maka ketika kita melaksanakan salat, maka kita telah menyambungkan sesuatu yang paling agung daripada kita. الفائدة الرابعة بيان فضل الله تعالى وسعة رحمته. الصلوات نحن نصلي كم صلاة؟ 5 صلوات، والله يعطينا كم من الثواب؟ يعطينا أجر 50 صلاة، لأن الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة، ثم خففها الله سبحانه وتعالى برحمته إلى 5 صلوات. ومن فضله أننا نصلي فقط 5 صلوات يعطينا أجر 50 صلاة. فهذه الفائدة الرابعة، سعة رحمة الله وفضله على عباده، عمل قليل وأجر كثير. Dikatakan bahwasanya faedah yang keempat, yang awal dari cerita Sayyidina Ibrahim, kemudian daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian faedah hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya. Yang keempat adalah besarnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan besarnya luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana dikatakan bahwasanya dengan kita mengerjakan salat 5 waktu, maka itu dihitung seperti dia mengerjakan salat 50 waktu. Ini adalah bukti rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas yang diberikan kepada umat Muhammad SAW, yang mana perkara tersebut karena awal fardu yang diwajibkan bagi umat ini adalah 50 waktu, akan tapi Allah memberikan keringanan kepada umat Muhammad untuk mengerjakan salat hanya 5 waktu saja. Maka dengan kita mengerjakan salat 5 waktu, maka kita telah mendapatkan pahala 50 waktu. Amalul qalil wa ajrun katsir. Pekerjaannya itu sedikit, akan tapi memiliki pahala yang sangat banyak. هذه قصة الإسراء والمعراج ومعجزة الإسراء والمعراج تعلمناها من القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لذلك القرآن يعلمك كل خير. لابد من صحبة القرآن
tersebut, kita mengetahui kisah Isra Mi'raj tersebut tidak pasti daripada Al-Quran Al-Karim yang mana disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allati barakna hawlahu. Yang dikatakan bahwasanya Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian memberangkatkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi sekelilingnya. Ini adalah cerita bahwasanya kita bisa mengetahui kisah daripada Isra Mi'raj tersebut daripada Al-Quran Al-Karim. Bahkan dengan kita mengetahui Al-Quran Al-Karim, maka kita telah mengetahui daripada banyak ilmu. لأن أهل العلم يقولون القرآن فيه تعليم العبادة وفيه تعليم حسن المعاملة. فيه تعليم العبادة وفيه تعليم حسن المعاملة. لذلك تعلم القرآن سيعلمك القرآن كل شيء في عبادتك وفي معاملتك. Dikatakan bahwasanya dengan kita mempelajari Al-Quran, maka kita telah mendapatkan dua pembelajaran yang sangat penting, yaitu kita mengetahui bagaimana cara kita beribadah, yaitu hubungan kita dengan Tuhan kita, dan yang kedua adalah hubungan kita kepada sesama manusia, sesama makhluk hidup. Ini adalah dua pembelajaran yang sangat penting, karena dengan kita ta'allam Al-Quran, sayu'allimuka Al-Quran kulla syai'. Dengan kita mempelajari Al-Quran, maka dengan kita mempelajari Al-Quran tersebut, Al-Quran akan mengajari kita seluruh daripada aspek kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka dengan kita mempelajari Al-Quran, kita bisa mengetahui semua ilmu. Maka dengan kita mengetahui Al-Quran, maka akan aman semuanya. Ahlul ilm rahimahullah yaqulun al-Qur'anu ghina'u al-arwah. Kama anna al-ma' wal-ta'am bina' al-badan, idza al-insan la ya'kul wa yashrab la yusbih al-badan dha'if. Kadhalika hadhihi ar-ruh wa hadha al-qalb. Indama tughadhi ruhak bil-Qur'an, الروح تصبح ضعيفة. لابد يوميا يكون لنا صلة بالقرآن وقراءة القرآن، ولو الشيء القليل لو صفحة واحدة، ولو يكون زيادة يكون أفضل، لكن أقل شيء يكون صفحة واحدة كل يوم، يكون لنا صلة مع القرآن بهذه الروح. Yang dikatakan bahwasanya Al-Quran ini sebagai dikatakan oleh ahli ilmu, orang-orang yang mengerti dari ilmu, orang ahli ilmu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makanan bagi roh. Sebagaimana jasad kita ini membutuhkan daripada makanan. Kalau badan kita tidak diberi makan satu hari saja, maka badan kita menjadi lemah. Badan kita menjadi sangat-sangat tidak memiliki tenaga. Maka begitu juga dengan roh. Apabila roh ini tidak diberi makan satu hari saja, maka rohnya akan menjadi lemah. Maka rohnya akan tidak memiliki tenaga untuk melakukan segala bentuk ibadah yang ada. Maka ini menunjukkan bahwasanya dengan kita meninggalkan Al-Quran satu hari saja, maka seakan-akan roh kita menjadi lemah, roh kita menjadi tidak memiliki energi. Al-Quran fihi al-amru bis-salah, al-amru biz-zakah, al-amru bis-shawm, al-amru bil-umrah wal-hajj liman istata'a ilayhi sabila. Hadhihi ibadat, wa fihi kadhalika al-amru bil-akhlaq al-hasanah wal-karimah. Bahwasanya daripada dua perkara yang penting daripada Al-Quran sendiri adalah pertama yaitu perintah ibadah. Sudah kita tahu perintah sholat, perintah puasa, perintah zakat, perintah pergi haji. Itu adalah perintah-perintah daripada ibadah. Dan juga ada perintah untuk kita berhubungan kepada orang lain, yaitu perintah untuk kita melakukan daripada akhlakul karimah, akhlak yang mulia, budi pekerti yang baik atau budi pekerti yang buruk. Ini adalah perintah daripada Al-Quran untuk kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Ahli ilmu rahimahullah yaquluna surat al-Hujurat yusammuna surat al-akhlaq al-karimah. Yusammuna surat al-akhlaq al-karimah, surat adab al-muslim, surat al-Hujurat. Dikatakan bahwasanya akhlak yang ada di dalam Al-Quran itu adalah satu surat yang menerangkan daripada akhlak
dikatakan oleh para ahli ilmu yang bahwasannya surat Al-Hujurat itu ada lil muslimin, ada seorang muslim. Maka hendaknya bagi kita untuk membaca daripada surat tersebut. سورة الحجرات صفحتين ونصف. كل يوم نجعل صفحة واحدة فقط نقرأ سورة الحجرات صفحة واحدة فقط مع ترجمة المعاني والتفسير. في 3 أيام نعرف سورة كاملة، نعرف التعاليم فيها والأخلاق التي فيها. كل يوم صفحة واحدة فقط. في 3 أيام نستطيع قراءة السورة كاملة مع معرفة الأحكام والأخلاق الكريمة التي فيها. Dikatakan bahwasanya surat Al-Hujurat ini tidak ada ayatnya, cuma 12 setelah ada. Dan kabarnya cuma 12 setelah ada. Jadi setidaknya memiliki wirid ya dalam satu hari itu baca 1 lembar per hari. Maksudnya 1 lembar aja sehari yang dibaca dengan maknanya. Sekiranya kita bisa memahami daripada makna daripada surat tersebut, sehingga kita bisa mengetahui yang daripada hukum-hukum yang ada dalam surat tersebut dan daripada akhlak-akhlak yang disebutkan dalam surat tersebut. Kita baca 3 hari sudah hafal daripada surat Al-Hujurat tersebut, karena cuma 12 setengah aja. Ya, tampaknya ya kalau bisa menjadikan rutinitas kita untuk daripada membaca surat tersebut. فيها منفعتين سورة الحجرات. المنفعة الأولى تعلم الأخلاق الكريمة. المنفعة الثانية فيها من الحسنات أكثر من 10,000 حسنة في قراءة سورة الحجرات. منفعتين في سورة الحجرات، حسنات عظيمة أكثر من 10,000 حسنة. والأمر الثاني تعلم الأخلاق الكريمة. Jadi dengan kita membaca dan memahami daripada makna surat Al-Hujurat tersebut, kita memiliki 2 faedah yang sangat penting. Yang pertama adalah kita bisa memahami, mendapatkan daripada akhlakul karimah, memahami daripada makna akhlakul karimah daripada surat Al-Hujurat tersebut. Dan yang kedua, kita mendapatkan lebih daripada 10.000 pahala. Ini pahala yang sangat banyak. Jadi faedah daripada membaca surat Al-Hujurat dan memahami daripada maknanya itu memiliki faedah yang sangat agung, yang sangat besar. Walaupun cuma 12 setengah aja, itu memiliki faedah yang sangat besar, yang sangat agung. Alhamdulillah, تعلمنا 4 فوائد من معجزة الإسراء والمعراج وفائدتين من سورة الحجرات. أنا أعيدها الآن حتى تحفظوها وتكتبوها وتعلموا أبنائكم وصغاركم. الفائدة الأولى من قصة الإسراء والمعراج هي أن فضيلة الذكر سبحان الله والحمد لله والله أكبر براس الجنة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ونتعلم منه كيف يكون المسلم مصدق لله تعالى ومصدق للرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة عظمة أمر الصلوات، الصلة بين العبد وربه، فإن الله فرضها في رحلة الإسراء والمعراج. الفائدة الرابعة سعة رحمة الله وفضله. اعمل قليل يعطيك الأجر الكبير، صلي فقط 5 صلوات يعطيك أجر 50. هذه 4 فوائد من قصة الإسراء. وفائدتين من سورة الحجرات حسنات كثيرة أكثر من 10,000 حسنة. والثاني تعلم أخلاق الكريمة. كل يوم نقرأ صفحة واحدة في 3 أيام نستطيع قراءة السورة كاملة. Ya, jadi daripada faedah-faedah yang disebutkan itu ada, jadi daripada kisah-kisah tersebut kita bisa mengambil 4 pembelajaran, dan daripada surat Al-Hujurat itu kita bisa mengambil 2 faedah. Ya. Yaitu yang pertama mungkin bisa dicatat, yang bisa kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, ajarkan kepada anak-anak kita, diajarkan kepada orang-orang yang terdekat dalam hidup kita, maka kita bisa ajarkan daripada hal tersebut. Yaitu yang pertama, yang faedah daripada kisah-kisah akhirat, yaitu daripada fadilah daripada zikir. Sebagai subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu termasuk daripada cara kita
Wasallam, yang mana kita mencontoh daripada sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu dengan kita membenarkan apa semua yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah SAW, maka kita termasuk orang Siddiq, orang yang membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulullah. Dan yang ketiga adalah keagungan daripada sholat tersebut, perintah daripada sholat, yang mana sholat ini memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu hubungan antara seorang hamba dan hubungan kepada Tuhannya. Ini adalah hubungan yang sangat agung, yang sangat dijadi-jadi. Maka hendaknya bagi seorang itu untuk menjaga daripada sholatnya. Karena kita menjaga sholat, maka kita akan menjaga hubungan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat adalah rahmatnya Allah yang sangat luas. Keutamaannya Allah sangat banyak diberikan kepada umat ini, yaitu dengan diberikan sholat 5 waktu akan kami memiliki pahala yang sangat besar, yaitu seperti dia sholat sebanyak 50 waktu. Ini adalah keagungan yang sangat besar, rahmatnya Allah sangat luas untuk umat ini, dan keutamaannya Allah yang sangat banyak. Dan yang kedua daripada fadilah daripada sholat al-Hujurat, yaitu yang pertama memiliki faedah, memiliki pemahaman atas akhlak seorang muslim yang benar, akhlak yang baik, bagaimana cara kita memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah memiliki mendapatkan pahala yang sangat banyak, yaitu mencapai 10.000 pahala dengan kita membaca surat Al-Hujurat tersebut, cuma 12 saja. Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan daripada pembelajaran tersebut. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Masya Allah, kajian yang penuh dengan hikmat, para jamaah mendengarkan dengan tenang, diam, ada yang diam-diam, terus hilang. Kira-kira bisa dipahami oleh sampaian dalam para tuan kita? Insya Allah, amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi tadi kami melihat